Pemain timnas Indonesia melakukan latihan intensitas tinggi di lapangan Tor Surabaya menjelang FIFA Matchday melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski hanya latihan singkat selama 4 hari, skuad Garuda yakin mampu mengatasi permainan Turkmenistan. Tapi, timnas Indonesia juga dihantui badai cedera pemain. Ada 4 pemain yang harus absen karena cedera. Mereka adalah Dimas Derajat, Yance dan Yakob Sayuri, serta Shane Patinama. Sebagai gantinya, dipanggil 3 pemain timnas U23, Dewangga, Doni Tri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Karena itu pelatih Shin Taeyong akan mengubah taktik dan formasi pemain saat melawan Turkmenistan. 부상당한 선수들이 내다 선배가 생기면서 원래 하고자 하는 포메이션은 좀 못 쓸 것 같고 다른 포메이션으로 우리가 하고자 하고 지금 준비하고 있습니다. Sementara timnas Turkmenistan datang ke Surabaya membawa 23 pemain terbaiknya. Salah satunya pemain yang pernah memperkuat klub Liga 1, Ahmet Atayev. Pelatih Turkmenistan menilai kekuatan timnas Indonesia patut diwaspadai. Selain banyak dihuni pemain dengan skill di atas rata-rata, timnas Indonesia juga punya pelatih berkualitas. Baik Turkmenistan maupun Indonesia sama-sama memasang target menang di laga FIFA Matchday ini untuk memperbaiki peringkat. Tim Liputan, Kompas TV. Anda sedang melihat gambaran terbaru dari Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur yang akan menjadi arena pertandingan dalam FIFA Matchday Indonesia melawan Turkmenistan. Tampak masih sepi karena baru akan berlangsung pada malam nanti pertandingannya, dan tentu ini menarik perhatian kita karena secara peringkat di FIFA Turkmenistan berada di atas Indonesia. Apakah ini akan mengubah posisi, mengubah keadaan dalam friendly match kali ini? Tentu ini yang akan kita cermati pada malam nanti. Dan kita lebih lanjutnya akan membahas soal prediksi permainan Indonesia melawan Turkmenistan di laga FIFA Matchday malam nanti bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dengan peringkat FIFA tentu ini posisi Turkmenistan ada di atas Indonesia. Perkiraan Anda kemudian untuk pertandingan Matchday ini bakal bagaimana kemudian? Iya, kita memang kan selalu memilih tim dengan peringkat di atas Indonesia ya dalam upaya untuk mendapatkan kesempatan menambah poin gitu ya. Pertama, kalau kita menang melawan tim yang peringkatnya di atas kita, otomatis tambahan poinnya akan cukup baik ya. Dan itu saya pikir strategi yang cukup baik karena kita ingin menaikkan level peringkat Indonesia ini di atas 150-an ya. Sekarang masih 150-an, mudah-mudahan nanti dalam 1 tahun bisa di atas sekitar 100-an. Nah, Turkmenistan adalah lawan yang bagus ya, karena pertama mereka peringkatnya di atas kita. Yang kedua, sebagai tim dari Asia Tengah, permainan Turkmenistan ini sebagian besar sudah dikenal oleh pemain Indonesia karena gaya mainnya ini mirip dengan beberapa pemain dari Asia Tengah yang pernah bermain di liga kita ya. Kita sudah pernah melihat misalnya permainan Ahmad Atayev, kemudian beberapa pemain dari negara sekitarnya ya, sekitar Turkmenistan juga pernah bermain di Indonesia. Tidak jauh gaya mainnya berbeda dengan beberapa klub yang juga pernah dihadapi oleh Indonesia. Nah, ini saya pikir menguntungkan karena membuat peluang kita untuk menang melawan Turkmenistan ini cukup besar ya. Memang kita sekarang berhadapan dengan kendala beberapa pemain yang cedera. Tapi saya melihat materi pemain Indonesia ini cukup merata ya. Hanya ada beberapa pemain yang mungkin skillnya di atas rata-rata yang akan sulit tergantikan. Tapi justru itu bukan hambatan buat menghadapi Turkmenistan nanti malam ya? Iya betul, bukan merupakan hambatan karena banyak pemain yang bisa saling menggantikan. Sedikit kerugian adalah tidak bisa bermainnya Sayuri bersaudara karena konsep permainan Sintayong ini dengan permainan pressing dan permainan cepat itu cukup banyak didukung oleh gaya mainnya Sayuri bersaudara di 2 sisi flank ini. Nah, ini yang saya pikir harus menjadi sedikit PR. Mungkin harus sedikit bekerja lebih keras lagi nanti pemain-pemain yang akan bermain seperti Asnawi di kanan atau Edo di kiri itu harus bermain seperti halnya Sayuri bersaudara kalau main di PSM. Oke. Koreksi kalau saya salah. Terakhir itu Juli 2011 Indonesia melawan Turkmenistan, kita menang 4-3. Tapi kalau kita mengacu pada kondisi sekarang begitu, apakah mungkin juga posisinya bakal sama, Indonesia bakal menang melawan Turkmenistan, atau Anda punya prediksi sendiri sore ini? Iya, kalau saya yakin bahwa perkembangan Indonesia sekarang ini justru lebih bagus dibanding Turkmenistan. Turkmenistan dalam 3 laga terakhirnya juga tidak begitu bagus performanya ya. Mereka bahkan sempat dikalahkan oleh Oman ya. Jadi melihat perkembangan timnas Indonesia, apalagi ditambah dengan materi pemain yang sekarang semakin hari semakin membaik ya, dengan bergabungnya beberapa pemain yang cukup berkualitas seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, ini akan sangat membantu peningkatan kualitas. Apalagi pemain Indonesia juga berkembang sangat baik ya. Asnawi berkembang baik di Korea, Pratama Arhan
Arhan juga mengalami progres yang cukup baik di Jepang, ditambah lagi Sadil Ramdhani menjadi semakin dewasa sebagai pemain depan di Liga Malaysia. Ini sangat membantu perkembangan timnas senior. Oke. Sintayong sendiri kan tidak mendampingi selama latihan dan tanding. Menurut Anda ini akan berpengaruh juga pada permainan timnas nanti? Nah, ini menarik karena memang pada saat bersamaan kita punya agenda Timnas U23 ya. Ya. Dan kita sangat berharap Timnas U23 ini bisa lolos ke Piala Asia. Makanya sebagian pemain Timnas senior itu ada di U23. Antara lain Elkan Bagot misalnya gitu ya, atau Tama Arhan. Ini saya pikir memang sedikit mengurangi kekuatan kita. Tapi menurut saya, Sintayong ini sudah tahu bagaimana perkembangan tim ini dalam 1 tahun terakhir ya. Karena materi pemain timnas senior maupun U23 ini kan sebagian besar adalah materi pemain pilihan Sintayong dalam setahun terakhir. Jadi meskipun tanpa mendampingi langsung, tapi saya pikir dia bisa memberikan arahan kepada tim asistennya. Oke. Laga ini juga bakal menjadi debutnya Sandy Walsh begitu di timnas. Untuk analisis performanya bakal bagaimana nanti menurut Anda, Bungkus? Nah, mungkin menarik karena posisi Sandy Walsh ini kan agak bersinggungan dengan Asnawi ya. Ya. Tapi saya sudah mendengar pernyataan kunci dari Sintayong bahwa dia akan melakukan modifikasi strategi karena absennya beberapa pemain. Nah, dengan quote bahwa dia ingin melakukan modifikasi strategi, tidak mustahil Sandy Walsh dan Asnawi bisa main bareng di pertandingan ini. Karena gaya mainnya sebetulnya tidak persis sama. Gaya main Sandy Walsh ini lebih taktikal ya, lebih taktis. Sementara Asnawi lebih eksplosif. Bisa jadi salah satunya didorong menjadi pemain yang lebih bermain ke depan dalam formasi misalnya 4-5-1 di mana Asnawi bermain lebih ke flank di posisi kanan, Sandy Walsh bermain sebagai bek kanan. Itu juga bukan hal yang mustahil karena problem kita sekarang ini sebetulnya di posisi depan kita sangat terbatas materi pemainnya. Hanya punya beberapa pemain yang cukup fit atau cukup bagus performanya belakangan ini seperti Dendi untuk bermain di posisi nomor 9. Jangan lupa di kompetisi Liga Domestik Dendi juga sebetulnya lagi tidak terlalu perform ya. Ini makanya di lini depan kita mungkin tidak akan terlalu banyak menaruh pemain, tapi lebih banyak menguatkan lapangan tengah. Oke, sehingga menurut Anda nanti yang paling ditunggu begitu dari peran Sandy Walsh ini diharapkan bisa membantu untuk kemenangan Indonesia nanti ya? Iya, saya yakin dia punya pengalaman yang cukup untuk menjadi pemain penting bagi timnas. Memang main di timnas itu butuh proses ya. Sempati nama di laga pertama juga agak sedikit nervous, tapi itu normal untuk main di timnas itu memang butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, cuma Sandy Walsh ini kan sudah beberapa kali bergabung dalam latihan. Saya yakin dia akan lebih cepat melakukan adaptasi. Oke, pernah punya catatan kita menang dari Turkmenistan, tapi kira-kira apa yang patut diwaspadai dengan tim Turkmenistan yang akan dihadapi malam ini? Iya, sama seperti halnya kebanyakan tim asal Rusia ya, warisan Uni Soviet lah. Mereka ini pemain yang punya postur rata-rata cukup baik ya. Yang pertama fisiknya cukup kuat. Dan yang ketiga mereka ini selalu mengutamakan permainan kolektif, disiplin, hati-hati. Nah, kita dituntut kesabaran di sini. Dari segi skill, dari segi kecepatan, pemain kita punya kemampuan untuk mendobrak pertahanan mereka. Tapi mereka ini ulet, mereka ini disiplin, mereka ini kompak. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita tidak sabar. Itu aja kuncinya. Kalau kita cukup sabar, cukup disiplin, ulet, tidak membuat kesalahan yang tidak perlu, saya punya keyakinan kita bisa mengalahkan Turkmenistan. Dan optimisme itu tadi menjadi kunci untuk kita menang melawan Turkmenistan. Terima kasih Bung Kusnedi sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore Bung.